Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah menginjak daripada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua di hari-hari yang telah lewat, amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang penting kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak taubat. Kita sebagai manusia sering mendengar perkataan hikmah, di antaranya al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah, ya. Dan khata' wan nisyan, tempatnya lupa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, karena kita tidak maksum, ya, kita ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sedangkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling maksum, orang yang terjaga dari dosa. Oleh karena itu, Nabi bersabda, khair khotai at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita punya kesalahan, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana cara yang diajarkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang pertama adalah al-muhasabah. Kita mau tobat, kita muhasabah, yaitu introspeksi. Kita renungi dari kita pagi, ya, duduk di waktu pagi, kita renungi apakah hari kemarin, pemalamnya kita lakukan dosa apa? Dari tangan kita, dari mulut kita, dari telinga kita, mata kita, anggota tubuh kita, dari dosa yang telah kita lakukan, kita renungi. Lalu yang kedua, kita juga apabila misalkan dalam hari itu kita melakukan ketaatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita di hari itu kita melaksanakan kemaksiatan, kita beristighfar, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus mencela diri kita. Karena diri kita telah melakukan daripada kemaksiatan. Maksudnya supaya kita ini biar merasa menyesal, ya, atas daripada dosa atau perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Dan juga di antaranya kita juga meninggalkan, ya, apa-apa yang menjadi penyebab kita melakukan dosa tersebut, dari tempat, dari lingkungan, dari teman, ya, dari siapapun yang membuat kita sehingga bisa melaksanakan dosa tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kita memperbanyak daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal 70 kali seharinya, atau bahkan lebih baik, lebih banyak itu lebih baik, ya. Karena Nabi Muhammad SAW aja, ya, yang manusia yang paling mulia, yang tidak ada dosa, terjaga dari dosa, Nabi saja minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih daripada 70 kali. Bagaimana kita yang tak luput dari dosa? Maka dari itu perbanyaklah istighfar, ya, di setiap keadaan kita. Kita bisa sambil duduk kita baca istighfar, sambil jaga toko bisa baca istighfar, sambil di sekolah bisa baca istighfar. Selagi ada waktu luang, manfaatkanlah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah al-ittiba. Kita dalam bertobat kita ikuti Nabi Muhammad SAW untuk kedepannya dalam cara perbuatannya, perkataannya, ya, dan perilakunya kita ikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sunnah-sunnahnya, ya. Oleh karena itu supaya kita kedepannya ini menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita tidak akan lagi, ya, melaksanakan daripada dosa-dosa tersebut, sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah dan juga amal-amal soleh. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam hal-hal kebaikan dan juga hal-hal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.